it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Abid dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita untuk membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu izin dulu ya. Iya silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran nih, ada yang ingat gak materi minggu lalu? Itu kan tentang Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menceritakan satu saja sila, lalu bagaimana hubungannya dengan kewarganegaraan kita? Baik, silakan. Contohnya jika kedua yang manusia menjadi beradab, di mana hubungannya dengan keluarga negara kita adalah kita harus saling menghargai orang lain atau adil dan tidak membeda-bedakan sesama warga Indonesia. Baik, betul sekali Alvin. Ibu harap juga yang lain masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas hak warga negara seperti hak atas pendidikan, terus hak kebebasan berpendapat, terus kewajiban menjalani, mentaati hukum yang ada, kewajiban apalagi ayo membayar pajak. Nah, materi ini tuh penting karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ya. Bentar, Ibu mau tayangin PPT. Hak dan kewajiban warga negara. Nah, kali ini kita akan membahas materi ini ya teman-teman. Coba kalian bayangin kalau misal nih kita cuma dituntut hak saja, tapi tidak melakukan kewajiban. Menurut kalian bagaimana? Negara kita akan hancur, akan runtuh. Maka dari itu kita sebagai warga negara itu harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong Mas Alvin dibaca ya. Tujuan pembelajaran yang pertama kali teratur mandiri mulai dapat mengasumsikan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua mengetahui apa hak dan kewajiban menurut UUD NRI tahun 1945. Dan yang ketiga mengenal dan menyebutkan hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Orang membayar pajak. Satunya gambar apa? Belajar. Betul sekali. Yang pertama itu ada gambar gambar orang yang membayar Pajak. Nah, bayar pajak itu merupakan apa sih? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Merupakan kewajiban, betul sekali. Lalu yang sebelahnya itu gambar apa tadi? Sekolah. Apa? Iya, betul sekali. Hak untuk memperoleh pendidikan. Terus apa lagi selain itu? Kewajiban untuk Belajar. Menuntut ilmu. betul sekali. Sudah tercantum pada pasal 31 ayat 1 dan 31 ayat 2. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu? Hak adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak menyampaikan pendapat. Lalu, kewajiban itu apa sih? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang sebagai bentuk tanggung jawab. Misalnya, taat aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, membayar pajak, dan ikut menjaga ketertiban. Terlibat. Nah,
kewajiban ini harus kita lakukan secara seimbang. Hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan. Karena kalau misal kita mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban. Jadi ini harus berjalan seimbang ya teman-teman. Hak warga negara menurut Undang-Undang 1945. Bisa dibacakan siapa ini? Oh, Mas Alvin, pintar sekali. Silakan dibaca. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua pasal 28B ayat 2 yang berbunyi hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat pasal 31 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang terus kami pasal 27 ayat 2 tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Ada yang tahu gak arti layak di situ apa? Saya Bu, Apa, Sabit? layak itu kayak kerja yang gajinya besar, kerja yang enak, gak capek. Jadi seperti memanusiakan manusia ya. Jadi tidak bekerja terus-menerus untuk mendapatkan uang, tapi mereka juga mendapatkan haknya untuk mendapatkan jam istirahat, terus hak apa lagi? Mereka mendapatkan cuti, benar, terus hari libur ya, terus mendapatkan asuransi kejiwaan. Lalu yang kedua ada hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang. Nah, jadi ini negara itu memastikan kalau misal anak-anak itu tuh harus tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti mendapatkan pendidikan yang layak, terus mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan, tidak kekurangan gizi seperti itu. Lalu selanjutnya tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi yang menjaga keamanan negara ini bukan hanya TNI maupun Polri, tetapi juga semua kalian sebagai warga negara itu berhak ya teman-teman untuk menjaga apa? Keutuhan ya, supaya negara kita tidak hancur, supaya negara kita tidak runtuh. Lalu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, mau kalian dari kalangan yang kurang mampu, dari orang kaya, hidup di pelosok maupun hidup di kota, kalian tuh berhak yang mendapatkan pendidikan, dan itu harus pemerintah juga harus memfasilitasi. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Pada pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini hampir sama ya seperti yang tadi. Jadi kita sebagai warga negara itu harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara, seperti ancaman dari luar negeri, ancaman dari dalam negeri. Nah, kita tuh harus ikut serta, walaupun kita tidak dipanggil oleh negara, kita tuh ya haruslah membela negara kita. Lalu yang selanjutnya ada setiap pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini kita sebagai warga negara itu harus menghormati hak manusia yang lain ya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang tahu nggak contohnya itu apa? Oh iya, Mas Afid ya? Nggak boleh orang teman yang beda suku atau agama Bu. Iya, betul sekali. Terus kalau misal teman kalian lagi beribadah, kalian biasanya ngapain? Menghormati, yakin, tidak mengganggu ya, pasti. Oke, baik. Nah, pengalaman hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Ibu minta Mbak Julia untuk membaca ya. Ya, Bu. Pengalaman hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama,
Iya, nggak betul di kelas menyampaikan pendapat ke temennya waktu melakukan kerja kelompok. Terus pendapat apa lagi nih? Waktu pemilihan. Betul sekali Mbak Nurul, Pak RT, terus pilpres dan masih banyak lagi. Lalu kewajiban mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Apa ayo? Ada yang tahu gak ini apa? Iya, Bu, ya. Ada yang tahu gak? Ayo. Tidak menimbulkan itu kacauan sekali. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Terus kewajiban membayar pajak nih. Kalian sudah membayar pajak? Masih SMP Bu? Masih SMP, iya bener. Belum ya, belum. Ibu juga masih belum. Kira-kira dari keempat ini ada yang ingin menambahkan? Sampai sini, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan Mbak Afi. Yang pertama itu menjaga kerukunan, kemudian menjaga kebersihan, mematuhi norma yang ada dan saling membantu antar sesama. Iya betul sekali. Kalau ada orang yang minta tolong kita harus membantu. Terus membuang sampah juga nggak boleh sembarangan, harus di tempatnya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin bertanya? Siapa ya yang ingin bertanya? Mbak Lydia ingin bertanya? Tidak. Oh iya silakan ya Allah. Ibu tadi kan kita belajar bahwa kita dan membantu berseimbang. Tapi di dalam masih ada orang yang mempunyai misalnya hak bebas bicara atau hak terbuka, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Misalnya patuh-patuhan atau membayar pajak. Kalau begitu apakah mereka langsung bisa disebut bayar sebenarnya atau justru sudah berubah menjadi sikap egois? Lalu bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara penggunaan hak dan menjalankan kewajiban? Nah, bagus sekali pertanyaan Mbak Okta. Kira-kira dari pertanyaan Mbak Okta tadi, apakah Mbak Araf ingin menjawab? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya. Oke, silakan Mbak Makmur. Nah, kalau jawaban dari saya, secara prinsip hak itu tetap ada karena hak itu melekat pada manusia. Seperti hak itu akan hak memberikan. Namun penggunaan hak yang tidak diimbangi kewajiban akan berubah menjadi sikap egois atau bahkan menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain. Jadi kuncinya adalah gunakan hak tanggung jawab, selalu ingat kewajiban-kewajibannya seperti menghormati orang lain, patuh aturan, dan tidak merugikan kepentingan bersama. Kalau kita bisa melakukan itu, baru hak dan kewajiban benar-benar seimbang dan membantu masyarakat yang adil, Bu. Betul sekali Mbak Makmur. Terima kasih untuk jawabannya ya. Nah, sepertinya ini terlihat kalau misal jenuh sekali ya. Iya, Bu. Ibu di sini ada ICTV. Minta tolong semuanya berdiri ya. Sudah tahu kan ini apa? Iya, Bu. Ya. Yang salah maju ke depan. Iya. Sudah siap semua? Sudah. Siap. Ibu mulai ya. 1, 2. Oh iya. Kita nyanyi dulu satu lagi ya Bu Tommy ya. Ulang Bu. Ulang. Ya. Langsung ke level 2 aja. Adi nggak bersuara ya. Ayo masih bersuara semua ya. Baik, di sini Ibu ada 2 kartu nih. Yang biru merupakan jawaban, yang pink ini merupakan soal. Nah, kalian harus berdiskusi untuk mencari soal dan jawaban yang tepat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Silakan kalian
dan jawabannya. Jadi ini soalnya contoh pelanggaran terhadap kewajiban warga negara adalah Jawabannya adalah tidak membayar pajak. Betul atau betul? Betul. Beri tepuk tangannya semua. Terima kasih ya. Iya. Di sini ibu ada video. Ibu ingin kalian menyimak ya dengan baik ya. Hai teman kita, hari ini datang tidak masuk sekolah karena sakit. Ipo dan Bo berencana untuk menjenguk dan di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bo setelah terlebih dahulu ganti baju sebelum sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, Bapak tahu lah. Aku juga baru sampai kok. Hai Bimo, hai Bunda. Hai Tante, Tante mau pergi kemana? Tante, mau pergi kelurahan ini. Mau urus pajangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Wah, ada Bimo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Anak Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Nini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Kak Pipo sama Kak Lula mau pergi kemana dengan kamu? Kita mau pergi kegiatan nih di rumahnya. Saya membawakan catatan Perhatikan ya. Wah, asik banget. Aku mau ikutan juga dong. Gak boleh gitu kok sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Ya udah deh. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bisanya di mana? Jalan ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya gak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Kayak kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan kita masih terlalu kencang. Nanti kalau mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Kamu jangan bosan sembarangan dalam kendaraan kok. Iya, maaf, maaf. Oh, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Aku udah lapar nih. Bukan makanan di rumahnya. Pokok. Nah, dari video tadi yang sudah kalian tonton, kira-kira kewajiban apa yang kalian temui di video tersebut? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Arma. kewajiban yang ada di video tadi yang pertama itu membantu seseorang yang sedang memerlukan bantuanku. Dalam video itu tadi contohnya Pipo, Lula, dan Rul yang membawakan catatan untuk dari yang bisa Bu. Terus yang kedua, membantu seseorang yang terkena musibah. Pada video itu terlihat Nino yang
layak untuk disumbangkan. Terus yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Tadi Pipo dan Lula juga menyapa orang tua Bol, terus mengajari Bol untuk menyayangi adiknya. Yang terakhir itu menjaga keamanan, dan tadi Pipo dan Lula mengingatkan agar Bol menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan sembarangan. Iya betul sekali Rahma. Itu tadi kan sudah hak ya, sudah kewajiban ya. Sekarang apa hak yang kalian temuin di video tadi? Oke, Mbak. Ada 3 hak. Yang pertama, hak mendapatkan pelayanan masyarakat seperti mendapatkan akte kelahiran KTP setelah berusia 17 tahun dan kakak setelah menikah. Jadi di video terlihat ibu Bol mau mengurus pensiun perpanjangan KTP ibu. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Jadi terlihat bapak polisi yang ditugaskan untuk mengawasi di berbagai tempat. Dan yang terakhir, warga berhak menyampaikan pendapat. Jadi contohnya Lula menyampaikan pendapatnya untuk naik bus ke rumah dan Iya betul sekali. Beri tepuk tangannya untuk Rahma dan Pasti. Kira-kira ada yang ingin menambahkan? Siapa yang ingin menambahkan? Saya Bu. Siapa yang ingin menambahkan? Oh ya. Jadi tidak. Oh, nggak jadi Bu. Oh iya jadi Bu. Ya silakan Mas Adit. Oke, saya ada tambahan tuh. Terus tadi ada menghargai orang lain, memberikan tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan yang sudah dilakukan oleh Pipo dan Bol. Mengingatkan adiknya Bol untuk tidak mendengarkan musik dengan keras. Terus tadi ada pelanggaran sepeda motor berjalan di trotoar yang melanggar aturan dan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Sudah itu saja Bu tambahan dari saya. Iya betul sekali. Tepuk tangan buat Abid ya. Nah kira-kira apa ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Iya, betul saya. Iya silakan Mbak Dwi dibacakan. Hari ini kita belajar bahwa hak adalah pemberian sejak lahir seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan layak di mana ada di pasal 27 ayat 2. Kemudian kelangsungan hidup anak di pasal 28B ayat 2. Kemudian pendidikan gratis pasal 31 dan ikut bela negara pasal 30. Nah, kemudian kewajiban adalah tanggung jawab kita seperti bela negara di pasal 27 ayat 3. Kemudian menghormati HAM orang lain pasal 28J ayat 1. Hak dan kewajiban saling seimbang, di mana memenuhi kewajiban agar hak terjamin. Menciptakan masyarakat adil dan tertib di sekolah atau keluarga masyarakat ini berarti hak dapat kasih sayang atau pendidikan, tapi wajib menghormati aturan, tepat waktu, dan bantu orang lain. Iya sudah. Sudah. Terima kasih ya untuk penyampaiannya Mbak Dwi. Nah, tanpa kewajiban itu seperti pohon tanpa akar, dia bisa roboh atau runtuh. Nah, menghormati hak teman, patuhi aturan sekolah, dan bantu bela negara. Negara Indonesia itu akan menjadi kuat. Negara akan menjamin hak kita, tapi kita harus balas dengan cara bertanggung jawab. Nah, jadi mari kita semua jadi warga negara yang hebat, beradab, dan berguna. Ibu ingin coba kalian renungkan, kira-kira dari materi yang kita sudah pelajari hari ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ke depannya setelah mempelajari materi ini? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Yulia. saya akan membantu seseorang yang membutuhkan bantuan dan mematuhi aturan yang ada di sekolah. Tiga itu saja. kalau saya Bu, saya berjanji tidak mengganggu teman saya ketika sedang sekolah. Baik, bagus sekali Mbak Asti, gak boleh diganggu ya temannya ketika berada. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya berupa tugas role play ini. Nah, Ibu ingin kalian membuat kelompok 3 atau 4 orang. Ini ada yang tidak masuk ya? Ada 2 orang. Nah, nanti kira-kira menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu, kelompok pertama itu membuat dan merekam video skenario 3-5 menit tentang konflik hak dan
kewajiban, penyebar dan cara penyelesaiannya bagaimana. Lalu yang ketiga, menyusun slide presentasi PowerPoint dan panduan diskusi atau refleksi untuk kelas setelah video ditampilkan. Ini videonya harus ditampilkan ya minggu depan. Deadline-nya Senin. Iya. Cepet banget, Bu. Enggak ya, itu masih ada waktu sekitar 5 hari mungkin untuk mengerjakan. Sudah sampai situ apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah. Dicukupkan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmu yang Ibu berikan ke kalian bermanfaat ya, teman-teman. Nah, sudah jam segini, sudah waktunya istirahat ya? Ya, Bu, lapar. Ini lapar. Iya,